Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan di hadapan kita ada alat ukur yang namanya avometer. Ini adalah terdiri dari 3 buah alat ukur yang disatukan dalam satu paket, sehingga sering disebut dengan multitester karena dia multiguna. Dia disebut avometer karena dia punya ampere meter dalam satuan mikro dan miliampere. Kalau saya arahkan ke sini selektor switch-nya, maka alat ukur ini namanya adalah ampere meter, miliampere meter. Tapi ketika saya arahkan ke sini, maka dia adalah DC voltmeter, DCV tulisannya. Dan alat ukur ini bila saya arahkan ke sini, ini adalah ACV, AC voltmeter. Maka disebut AVO. AVO berarti yang terakhir ohmmeter. Bila saya arahkan selektor switch di sini, maka ini disebut dengan ohmmeter. Berbagai macam menu tergantung dari yang akan kita ukur. Baik, akan saya jelaskan sedikit tentang voltmeter. Di sini ada 2 macam, DC voltmeter dan AC voltmeter. Dalam listrik kita mengenal 2 macam jenis arus. Arus DC adalah yang dibangkitkan melalui proses kimia diantaranya. Macam ini dari baterai yang kecil begini. Ini tertulis di sini baterai AAA atau A3 1,5 volt. Caranya mengukur bagaimana? Kita peragakan langsung. Kita pilih selektor switch pada 2,5 volt DC. Kenapa harus kita pilih 2,5 volt DC? Karena alat ukur ini harus cukup untuk mengukur tegangan yang ada. Ketika saya arahkan 2,5 volt DC, maka yang kita lihat adalah yang nampak di sini DCV. DCV. Maka kita lihat di sini 2,5, maka yang mudah kita perhatikan adalah 250. Anggaplah 250 ini adalah 2,5. Sehingga kalau di sini nanti 2, di sini 1,5, di sini 1, di sini 0,5. Ayo kita perhatikan. Kita coba tes diukur. Diukur. Untuk yang punya kepala ini adalah positif. Yang ini belakangnya negatif. Nampak di sini jarum menunjukkan pada 100 lebih, ya 100 lebih 2 strip. Berarti posisinya adalah 1,2 volt. Padahal seharusnya 1,5 volt. Berarti baterai ini adalah lowbat sudah. Ketika tegangannya tidak memenuhi syarat, tidak 1,5 volt, maka diyakinkan bahwa arus yang mengalir nanti tidak akan sempurna, atau ini baterai rusak. Demikian kalau seandainya kita akan mengukur listrik AC, listrik PLN, ini kita tahu bahwa tegangan yang kita pergunakan adalah 220 volt. Apakah benar listrik PLN di rumah saya ini 220 volt? Akan kita pergunakan selektor switch-nya ini, kita arahkan ke 250 volt. Oke. Maka ketika ini selektor switch kita arahkan ke 250 volt, mana angka pada skala yang kita baca? Di sini ada 250 volt. Kenapa saya tidak pasang 50 volt? Ketika 50 volt maka tidak cukup, tidak muat, maka bengkok jarumnya nanti akan menuju ke sini. Maksimal di sini 50, 250 di sini.
maka kita pilih yang 250 volt dan jarum nanti akan menunjukkan 220 volt bila normal, dan mungkin juga akan terjadi drop tegangan PLN di sini bisa 200 atau bahkan kurang dari 200. Ayo kita lihat, kita coba. Satu di sini, satu di sini. Tidak bergerak. Nah, akan kita lihat. Nah, bentar. Ini tidak menunjukkan stabilitas. Nah, oke. Maka kita bisa melihat bahwa jarum ini benar menunjukkan angka 220 volt. Berarti tegangan listrik di rumah saya ini adalah sempurna 220 volt. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan arus, apa yang dimaksud arus dalam satuan ampere, tegangan dalam satuan volt yang sudah kita bahas, dan nanti ada hambatan dalam satuan ohm. Oke, saya gambarkan sebuah bejana atau tempat air, ya, tempat air. Ketika ini saya isi air, maka di sini ada tekanan air. Ketika ada tekanan, bila di sini saya pasang lubang, saya kasih lubang, kemudian saya kasih pipa, maka dipastikan bahwa di sini akan ada aliran, Aliran inilah yang dimaksud dengan arus listrik dalam satuan ampere atau aliran. Sedangkan tekanan di sini, ini yang kita maksud dengan voltage, voltage atau tegangan. Jadi bila ada tegangan, maka akan memungkinkan ada arus yang bisa mengalir. Sedangkan besar kecilnya lubang di sini akan menentukan seberapa banyak air atau arus yang akan mengalir. Bila semakin kecil pipa ini, maka dia akan tidak bisa mengalir dengan banyak. Maka di sini ada yang namanya hambatan atau ohm. Hambatan dalam satuan ohm dilambangkan dengan lambang semacam ini. Demikian, jadi kita perhatikan mengapa ini saya gambar dua buah bejana. Misalnya kita punya tegangan 12 volt. Kemudian saya membuat pipa, saya hubungkan dengan bejana atau tabung yang sama. Kemudian ini saya pasang keran, saya buka keran, maka dia akan mengalir. Sampai kapan air ini menjadi tidak mengalir lagi? Mari kita pikirkan bersama dan kita pahami bersama. Silahkan bertanya bila ada yang kurang jelas dan silahkan dijawab apabila sudah ketemu jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.